Indonesia menang di Piala Dunia U17 tapi hampir pasti nggak lolos ke babak selanjutnya. Fadly Alberto mencetak gol kemenangan Indonesia atas Honduras dengan skor 2-1. Tapi hal itu tidak membuat Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Karena di peringkat 3 terbaik Indonesia berada di peringkat 9 dengan minus cukup besar, yaitu minus 5. Bagaimana bisa lolos? Yaitu berharap negara-negara di atasnya seperti Paraguay dan Saudi Arabia dihajar lawan-lawannya. Paraguay dihajar Irlandia 6-0 atau Saudi Arabia dihajar Mali 6-0. Itu baru bisa membuat Indonesia lolos ke babak selanjutnya karena selisih gol yang lebih baik. Bisa dikatakan itu hampir mustahil karena Paraguay dan Arab Saudi negara-negara kuat. Lawannya juga bisa dikatakan relatif seimbang. Respect setinggi-tingginya untuk pemain kita timnas U17 atas perjuangannya. Dan hormat setinggi-tingginya juga untuk Coach Nova atas kepemimpinannya kepada timnas U17 hingga sejauh ini prestasinya luar biasa. Respect Coach. Gimana tanggapan kalian tentang pencapaian timnas Indonesia di Piala Dunia kali ini? Komentarnya sikat! Tampil luar biasa di laga terakhir Piala Dunia U17, timnas Indonesia bersama El Sintayong Isma Novarianto berhasil ciptakan sejarah karena pasalnya timnas Indonesia berhasil raih kemenangan perdana pada ajang ini setelah berhasil kalahkan Honduras. Ho ho. Perjuangan lu pada tuh bener-bener asli bikin gue terharu, bos. Tapi sayangnya kemenangan manis ini itu nggak cukup untuk bawa timnas kita ke ronde selanjutnya. Mari kita bahas, boy. Gue sih langsung aja bahas pertandingan ini. Gue mau notice soal si Nazriel ya. Di umur 17 tahun kayak begini, dia harus sendirian ngecover area yang begitu luas. Itu bukanlah hal yang mudah, boy. Dan sebenarnya kelemahan dari timnas U17 ini menurut gue itu ada di dua sektor nih. Yang pertama di sektor gelandang bertahan karena si Nazriel nggak ada temennya. Yang kedua adalah sektor bek kiri yang sampai-sampainya Alberto yang seorang winger jadi bek kiri. Tapi gue bener-bener lihat sesuatu yang sangat promising, boy, dari adik-adik ini. Mereka itu bener-bener kuat as a team. Gak ada satupun pemain yang bener-bener pengen jadi bintang sendiri. Gue sih sangat berharap setelah Piala Dunia ini ya mungkin ada satu atau dua pemain kita yang bisa dilirik oleh klub-klub di Eropa, boy. Bang, tadi kata lu kita walaupun menang gak lolos, bang. Iya, karena kita harus bergantung dengan grup lain, boy. Sayangnya di sini Korea Utara kalah lawan Kolombia. Kalau Korea Utara menang lawan Kolombia, kita bisa lolos ke ronde selanjutnya sebagai peringkat 3 terbaik. Cuma ya udah nggak masalah, bos. Udah sampai di titik ini melalui kualifikasi, bukan lewat tuan rumah, Ini udah something spesial banget. Dan pemain yang bener-bener sangat luar biasa di pertandingan kali ini gak lain dan gak bukan adalah seorang Evandra Florasta. He is everywhere, bos. One of the best mezzala di usia segini yang Indonesia pernah punya. Mezzala apaan, bang? Mezzala, bang. Lu pada mau gue bahas itu kah, bos? Pada mau gue bahas itu kah? Intinya GG banget untuk timnas U17 malam ini, boy. Semoga bisa step up dan tampil keren juga di U20 nanti angkatan ini. Karena gue lihat something yang bener-bener promising banget dari angkatan ini, boy. Kalau menurut kalian gimana nih, boy? Coba tulis di bawah, ya. Terima kasih banyak pada follow-nya. Bye. Timnas Indonesia kini berada di peringkat 9 klasemen sementara, di mana artinya skuad Garuda Muda belum bisa dipastikan lolos karena yang lolos hanya 8 tim, guys. Namun jika Arab Saudi dan Paraguay itu kalah dengan skor 5-0, kemungkinan besar timnas Indonesia U17 bisa lolos ke babak berikutnya. Tapi seandainya pun Garuda Muda ini tidak lolos, pencapaian mereka yang berhasil finish di peringkat ketiga ini adalah prestasi yang sangat luar biasa yang diraih oleh timnas Indonesia U17. Dan seandainya pun kita bisa lolos ke babak berikutnya, maka itu adalah bonus dari perjuangan dari Garuda Muda. So, kalau menurut kalian gimana? Gol dari Alberto menyelamatkan Indonesia dari hasil imbang, guys, dan full time pada akhirnya, guys, ya. Adik-adik kita yang U17 mendapatkan kemenangan perdana versus Honduras dengan skor 2-1. Buset dah, guys. Tapi guys, kemenangan rasa kalah. Soalnya apa, guys? Setelah resmi, guys, ya, Indonesia U17 dinyatakan tidak lolos ke fase knockout ataupun 32 besar. Buset dah. Soalnya, guys, ya, jika Indonesia ingin lolos, harusnya Indonesia atau adik-adik kita asuhan Coach Nova harus menciptakan 4 gol, cuy. Cuma mau nggak mau, guys, ya, adik kita tetap pulang dengan kepala tegak, cuy, ya. Setelah mendapatkan 3 poin dan saat ini berada di posisi ketiga klasemen terakhir, cuy. Semangat terus adik-adik kita, ya, guys, ya. Harusnya sih tadinya bisa menciptakan lebih dari 2 gol, cuma sangat-sangat disayangkan finishing dari adik-adik kita dan juga akurasi passingnya masih cukup buruk, cuy. Semoga aja, guys, ya, World Cup edisi berikutnya bisa mendapatkan klasemen dan juga bisa lolos ke fase berikutnya, cuy. Ya, timnas U17 akhirnya ya gagal lolos
lolos. Tapi kita juga harus apresiasi untuk timnas U17 dan Coach Nova, karena di pertandingan terakhir kemarin Coach Nova juga menjanjikan kemenangan dan itu ditepati. Itu artinya apa? Artinya adalah Coach Nova sangat memahami kekuatan tim nasional U17 dan Coach Nova juga memahami kekuatan timnas U17 Honduras. Makanya dia bisa bilang, gua akan kasih kemenangan untuk tim nasional Indonesia. Yaitu pentingnya pelatih yang bisa menganalisa kekuatan lawan dan paham kekuatan dan potensi tim sendiri. Dan Indonesia masuk peringkat 9 di 3 terbaik. Nah, ini yang sering meremehkan soal pertahanan ya. Coba bayangkan kalau tim nasional Indonesia kemarin tidak kebobolan banyak gol, pasti bisa lolos. Seandainya Indonesia cuma kebobolan 1 gol atau 2 gol aja, Indonesia bisa lolos. Karena poin Indonesia itu 3, sama kayak Inggris, bayangin. Jadi nggak ada tuh yang terbaik adalah menyerang, yang terbaik adalah bertahan. Semua strategi dan taktik itu dipakai sesuai dengan kapasitas atau kemampuan pemain dan disesuaikan, maka akan jadi maksimal begitu. Timnas U17 kita akhirnya membuat sejarah. Sejarah itu karena ini untuk pertama kali kita bisa memenangkan sebuah pertandingan di ajang atau perhelatan Piala Dunia U17. Dan kemenangan itu kita dapat dalam laga ketiga di grup H melawan Honduras. Kita menang 2-1, menempatkan kita ada di posisi ketiga setelah Brasil dan Zambia. Karena Brasil dan Zambia bermain imbang, dan kita berharap ada mujizat yang bisa membawa kita lolos ke babak selanjutnya di 32 besar. Walaupun ini hampir mustahil ya untuk bisa lolos, karena memang kita punya selisih gol yang tidak baik. Kita minus 5 dibandingkan dengan tim-tim lain yang bisa lolos sebagai peringkat ketiga terbaik di antara 8 tim yang akan menuju melengkapi 24 tim yang nantinya lolos dari setiap grup peringkat pertama dan peringkat kedua. Nah, posisi Indonesia setelah menang melawan Honduras dengan 2-1 berada di posisi ke-9. Berharap bahwa keajaiban itu, mujizat itu datang dengan kekalahan Arab Saudi dan juga kekalahan Paraguay. Jadi kalau Arab Saudi kalah dengan 6-0 ya dari Mali ya, kemudian Paraguay juga kalah dengan 6-0 dari Republik Irlandia, maka peluang kita besar untuk bisa lolos. Itu pun harus dilihat dengan hasil pertandingan lainnya yang mempertemukan antara Uganda. Karena Uganda akan menghadapi Prancis. Uganda poin 1 saat ini. Kalau mereka menang ada poin 4. Karena Uganda masih punya peluang untuk bisa lolos, ya. Jadi itu ya persyaratan yang memang agak berat, sulit. Kalau Arab harus kalah dengan 6 gol, 7 gol, 8 gol dari Mali, kemudian Paraguay juga kalah dengan skor demikian 6, 7, 8 gol. Karena posisi Arab itu di peringkat ke-7, posisi Paraguay di peringkat ke-6 ya, untuk 8 tim nantinya akan lolos ke babak selanjutnya. Karena baik Arab dan Paraguay masing-masing punya nilai gol mereka 0 ya. Karena sama seimbang di antara masukan dan kemasukan, poin 3 buat kedua tim tersebut. Indonesia dengan 3 poin, tetapi karena tadi yang saya bilang itu minus 5 ini yang membuat kita itu agak berat sekali untuk bisa lolos. Dan saya rasa semua tim, dan tadi malam juga saya sudah memberikan ucapan selamat lewat WA ke Coach Nova, dibalas dengan ucapan terima kasih dari Coach Nova atas dukungan semuanya. Juga untuk masyarakat Indonesia yang terus bisa mendukung timnas U17 kita. Saya juga berbicara dengan manajer tim Pak Zaki Iskandar, dan Pak Zaki juga berterima kasih. Ya, saya tetap mengatakan memberikan dukungan, karena bagaimanapun ini kan sejarah buat kita. Anak-anak kita sudah berjuang, adik-adik kita sudah berjuang semaksimal mungkin di Piala Dunia U17, dan kita bisa memenangkan satu pertandingan. Artinya kita tidak bolong semua atau kalah dalam 3 pertandingan. Nah, ini yang menjadi